jadi apik ya jadi naik jadi terus jadi proses ya jadi ya Halo Ustadz, Pak suara putus-putus Ustadz. ya jadi ya ya ada yang dari itu yang dari tutup Oke, sekarang sudah jelas ya teman-teman sekalian. Jelas Ustadz. Oke, tadi suara saya tiba-tiba berbayang ya. Jadi tampaknya ini teman-teman sekalian coba matikan dulu mikrofonnya gitu ya. Setelah saya berbicara, suaranya lagi nih. Biasanya gara-gara itu penyebabnya. Oke, cek. Assalamualaikum. Apakah sekarang sudah lebih jelas lagi? Salam. Bisa saya lanjutkan ya. Nanti seperti biasa kalau putus-putus lagi, tolong beritahukan saya di kolom komentar ya, karena emang nggak tahu nih jaringannya lagi ini banget nih ya, jaringannya lagi bermasalah banget. Nah ini termasuk salah satu di antara adalah kita berkumpul pandemi ini gitu ya. Nah rekan-rekan sekalian, yang pertama dari fikih media, dari bagaimana cara berinteraksi di media sosial adalah surat Al-Hujurat ini, gitu ya. Surat Al-Hujurat ini, ya rekan-rekan sekalian, aturan yang lain. Jangan juga ya laki-laki itu merendahkan laki-laki yang lain, atau ya, jangan juga sekelumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain. Nah, di sini yang unik gitu ya, kenapa kok seakan-akan Allah Subhanahu wa taala nggak merasa cukup bahkan kepada kaum perempuan. Karena ternyata memang ya, di antara orang-orang yang suka mencari-cari berita, atau di antara kelompok orang yang suka itu untuk menjelaskan ya teman-teman sekalian, yang terutama menjadi sasaran dalam ayat ini karena memang kaum perempuan itulah yang suka merendahkan orang lain dengan omongan-omongan yang nggak jelas. Di antara kita di sini misalnya sampai kepoin dia, sampai kita seakan-akan cari tahu kira-kira dia jalan-jalan ini butuh biaya berapa sebenarnya, dan kenapa saya nggak bisa kayak dia. Atau ketika perempuan misalnya melihat ada temennya gamis baru misalnya, atau teman-teman kos-kosan ini kan lagi pandemi gitu kan, ini kayaknya bukan baju yang biasa dia kenakan di kos-kosan, kan dia sebenarnya selama ini orang kaya tapi dia untuk menutup
Pokoknya macam-macam deh gitu ya. Perempuan itu lebih mudah bicara daripada laki-laki. Jadul amat, udah setelah itu jadi guyonan perempuan ya. Saya pernah nih ya, dulu ketika ya kan ya apa namanya, kebanyakan ke perempuan. Masih putus-putus ini. Ya tadi ini saya cerita yang berkaitan dengan penjelasan dari ayat ini gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, nah seperti biasa tadi ya, kalau suara saya kurang terdengar dengan jelas, nanti beritahukan saya di kolom chat gitu ya. Karena kalau di kolom kalau beritahukan lewat suara, mungkin nanti putus-putus juga ujung-ujungnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya itu pernah gitu ya bergaul dengan para perempuan dulu di kampus saya gitu ya, satu geng lah biasa gitu ya dengan perempuan di kampus-kampus saya. Itu memang beda rasanya dengan ngegeng dengan laki-laki. Kalau ngegeng dengan laki-laki ya kita pakai baju yang salah kostum lah dikit gitu ya, itu udah selesai, paling dibahas 1 menit 2 menit selesai. Tapi kalau kita ngegeng sama perempuan, itu kita salah kostum, hari itu kita akan jadi trending topik. Padahal salah kostumnya nggak fatal. Atau kalau kita salah ngomong di gengnya laki-laki gitu ya, kita ngomong sorry bro ya lah, udah selesai, gitu kan. Nah, kita ngomong sama laki-laki ya lah bro gitu aja kan, udah selesai. Kadang-kadang saling traktir udah selesai masalahnya. Saling traktir udah selesai masalah. Kadang udah selesai masalah. Tapi kalau masalah ngomong sama perempuan, membahas sampai berbulan-bulan lamanya ya, dan bahkan sampai ada beberapa di kalangan perempuan itu sakit hatinya, tapi ternyata ingin meneruskan saja, sengaja meneruskan sakit hatinya agar apa ya, memang agar rasa-rasanya gitu ya ada bahan untuk dibicarakan saja. Nah, jadi inilah yang memang jadi penyakit hati yang berbeda dengan perempuan. Jika perempuan sudah nggak suka satu kelompok orang atau sudah nggak suka sama seseorang, cara dia membahas itu udah nggak akan benar gitu ya, sudah akan berpihak pasti. Meskipun apa yang dibawakan oleh orang lain itu akhirnya benar, tapi si perempuan ini sudah nggak bisa lagi berpikiran tanpa memihak, gitu ya. Nah, ini yang susah gitu ya. Dan ya rekan-rekan sekalian, jangan suka punya sifat mencela diri sendiri. Nah, di sini mencela diri kita sendiri, maksudnya apa? Nah, mencela diri kita sendiri itu maksudnya adalah jangan kita suka meratap-ratap atau jangan suka kita memberikan julukan-julukan yang kurang baik kepada diri kita sendiri. Dan juga jangan memanggil yang mengandung ejekan. Nah, ini terutama teman-teman sekalian gitu ya, kalau kita jadi anak meme. Nah, ini terutama teman-teman sekalian kan sekarang banyak ya akun-akun meme gitu, dari meme kucing gitu ya, atau meme sehari-hari gitu ya, atau meme yang berupa shitpost. Ini ada genre yang sekarang namanya shitpost. Shitpost itu satu genre tulisan sebenarnya ya, yang isinya kata-kata yang relatif entah menghina diri sendiri atau entah sebetulnya itu menghina orang lain juga, tapi disampaikan dengan TikTok gitu ya. Di TikTok itu sekarang muncul satu genre lawak, akan tetapi Indonesia berkembang itu tidak dengan cara yang cerdas. Dark joke, teman-teman tahu dark joke. Suara saya terdengar dengan jelas lagi.
sedikit terdengar gak? Sedikit kayak terdengar ya, karena saya mendengar decoy ini ya. Nggak tahu kenapa tadi beberapa detik saya sempat mendengar decoy. Nah, saya sempat mendengar suara memantul gitu ya. Oke, sip. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian mungkin jangan ada yang menyalakan ini dulu kali ya, jangan ada yang menyalakan voice kali ya. Nggak tahu kenapa nih suara saya jadi memantul begini nih ya. Nah, oke, rekan-rekan sekalian gitu ya. Sekarang itu di TikTok misalnya ya, atau juga di Instagram itu ada genre dark joke. Nah, ini dark joke ini teman-teman sekalian banyak orang salah mengartikan. Dark joke itu berarti menghina agama, menghina pilihan politik seseorang, atau juga menghina orang-orang yang nasibnya kurang baik ya, seperti orang cacat atau seperti menghina orang tua atau misalnya menghina apapun itu di Indonesia yang sifatnya masih tabu. Padahal dark joke ya teman-teman sekalian, aslinya dark joke itu adalah untuk menertawakan satu kejadian sosial yang dianggap sebetulnya itu nggak pantas, akan tetapi dijalankan oleh manusia. Bukan terus melanggar kemapanan atau bukan terus kemudian mempertanyakan agama dan lain-lain yang sifatnya disakral. Jadi sakral dengan tabu itu dua hal yang berbeda gitu ya teman-teman sekalian. Nah, contoh di antara dark joke yang benar kan begini, misalnya begini, kalau dark joke politik itu yang benar begini. Ini kita lihat Pak Prabowo akhirnya jadi Menteri Pertahanan, Pak Sandiaga Uno akhirnya jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin itu dua-duanya presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian ya dark joke yang sebetulnya masih cukup aman tuh begini. Wah, Pilpres sudah kayak pemilihan OSIS, yang kalah jadi menteri ya. Atau yang kalah jadi kadep kan begitu kalau pemilihan OSIS kan. Nah, itu dark joke. Ya gitu ya, itu dark joke yang benar. Meskipun saya nggak bermaksud untuk menjadikan itu kelucuan gitu loh sebenarnya. Karena apa? Ya kalau misalnya dark joke semacam ini diucapkan di depan orang yang salah, kita bisa dipukul ya, kita bisa dimarahi oleh orang itu. Kan tetapi ternyata ya terutama nih teman-teman sekalian yang suka banget ya mencari-cari jokes di dunia maya, dark jokes itu rupanya sekarang diarahkan untuk menghina agama Islam atau juga untuk ini yang jadi masalah. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua nih ya teman-teman sekalian, selain munculnya genre dark joke gitu ya, muncul juga genre meme komik gitu ya, yang akhirnya sekarang apa saja itu jadi bahan tertawaan. Nah, ini juga yang kemudian tidak cerdas gitu ya. Kadang-kadang kita suka memberi gelaran pada orang-orang gitu ya. Misalnya belum lama ini kalau kita ingin menghina orang, kita bilang bambang gitu ya. Atau misalnya kalau dulu sebelum ada kata-kata Bambang, ada kata-kata Udin gitu ya. Semua orang yang hina atau semua orang yang kita rendahkan, kita panggil dengan sebutan Udin. Bahkan nggak kita hina sekalipun, kita panggil dia dengan sebutan Udin sedunia. Nah gitu ya. Atau udah pokoknya dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah tipikal guyonan atau tipikal cara bermedia sosial yang mulai kurang sehat menurut saya. Gitu ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah kita semua dipersatukan dengan iman. Ya. Dan barang siapa bertaubat, barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ya teman-teman sekalian, memang mau nggak mau, setelah kita mengerti itu semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat karena nggak ada lagi caranya. Ya nggak ada lagi mau seseorang tuh latihan kayak apa dan lain-lain sebagainya. Seseorang yang dekat dengan Allah dengan cara dia bertaubat. Seseorang yang takut kepada Allah dengan cara dia bertaubat, barulah akan berhenti dari kebiasaan dia bershit post ria, dari kebiasaan dia bermeme komik ria, atau dari kebiasaan dia misalnya berbuat hal-hal yang kurang baik di media sosial tadi. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, terdengar nih ya suara saya. Nah, Nabi Hurairah ya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, dalil selanjutnya dari fikih media sosial atau sederhananya dari cara kita berinteraksi di masa era milenial ini adalah di antara kebaikan seseorang adalah
seseorang Islam itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini zaman sekarang itu hal yang tidak bermanfaat itu, ya kalau yang saya suka berselancar di media sosial itu, ada beberapa hal nih ya, terutama misalnya perempuan maupun laki-laki yang sukanya nonton video-video satisfying. Nah, video satisfying itu apa misalnya? Nonton video besi dibelah, ya, atau nonton video pasir diiris-iris. Masih mending kalau nonton video masak. Ya, kalau nonton video masak kan bisa niru ya. Kalau nonton video masak, mungkin yang perempuan nanti bisa pintar masak, yang laki-laki juga nanti bisa pintar masak. Tapi kalau nonton pasir dibelah, atau nonton barang-barang dihancurkan, ya teman-teman sekalian, hati-hati. Karena sesungguhnya asal-usul dari adanya video-video semacam itu, dari video slime, atau asal-usul munculnya video-video nggak jelas, yang tapi itu satisfying gitu ya. Satisfying itu kayak teman-teman ada perasaan adiktif atau ada perasaan nagih gitu dari melihat video semacam itu. Seperti kalau teman-teman rasa nagihnya itu seperti apa ya? Kalau nagih itu pokoknya gini, perasaan seperti teman-teman sekalian melihat sesuatu dituang, atau perasaan seperti teman-teman melihat sesuatu yang dibersihkan sampai habis. Nah, itu kan perasaan nagih namanya ya. Atau teman-teman melihat ada busa yang disiram sampai habis, mobil yang dicuci sampai mengkilat, itu kan ada perasaan satisfying. Perasaan puas dan perasaan nikmat ketika melihat sesuatu. Nah, itu semua ya sebenarnya teman-teman sekalian ternyata menunjukkan gejala psikologi seseorang sedang tidak sehat kalau dia terlalu suka melihat video-video yang satisfying semacam itu. Makanya hati-hati ya. Atau bahkan lebih parahnya lagi, terutama bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang suka menonton video yang konten-kontennya kekerasan. Contohnya apa? Ini ada video-video orang kecelakaan, ya, atau video orang dibunuh, atau misalnya video luka-luka yang muncul akibat sesuatu, ya. Atau teman-teman suka nonton video kalau nggak kecelakaan, ya pokoknya video-video aneh yang di sana melibatkan kekerasan yang parah sekali. Yang kekerasan ini sebenarnya kalau tampil di media massa harus disensor. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Ini adalah diantara tanda-tanda sakit jiwa yang cukup jelas. Jadi ketika seseorang suka menonton konten-konten kekerasan dan bahkan dia tertawa-tawa seperti psikopat kalau dia melihat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih ya teman-teman sekalian, sekarang ini mulai ada konten-konten yang isinya memanas-manaskan suasana yang sifatnya itu politik atau juga yang sifatnya itu agama. Ya, sekarang nih muncul perdebatan, boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal misalnya. Ya, sekarang ini muncul perdebatan lagi ya. Selain itu gitu ya, perselisihan antar mazhab yang terlalu dibesar-besarkan misalnya. Terus sekarang muncul lagi kasus-kasus masalah FPI gitu ya, kasus masalah Banser, atau kasus masalah Menteri Agama yang terlalu dibesar-besarkan. Nah, ini semua teman-teman sekalian tidak baik buat kesehatan mental kita. Nah, saya sendiri gitu ya di Instagram coba mengembangkan konten-konten yang cukup sehat. Bisa nggak sih? Emang ternyata sulit gitu ya, sulit. Karena orang-orang selalu meminta kita bereaksi atas sesuatu yang mereka kira itu adalah berita yang besar. Ya, misalnya begini, yang dibesar-besarkan di media sosial itu bagaimana? Misalnya ada seorang selebgram itu buka jilbab, ya misalnya begitu. Atau ada apa LGBT yang tiba-tiba jadi gimana-gimana gitu ya. Atau di sini mungkin teman-teman pernah ketemu nggak sama orang yang orang yang baik dia tidak sengaja LGBT maupun dia memang sudah mengakui saya LGBT. Ada yang pernah ketemu di sini? Nah, hal semacam itu ya teman-teman sekalian, memang kalau kita ketemu sama orang ya sudah pergauli saja sebagaimana biasa, kita bergaul dengan muslim kebanyakan. Ya, akan tetapi kemudian yang jadi salah adalah kalau kita menghina mereka itu nggak boleh, tapi kita juga harus meyakinkan kepada mereka bahwa ya kita meyakini itu nggak boleh dalam ajaran agama kita. Mau dia cari pembenaran kepada kita, mau bagaimana caranya kita nggak bisa. Akan tetapi kemudian menghina mereka dan lain sebagainya itu juga lebih salah malah. Nah, gitu ya. Dan teman-teman sekalian, inilah satu-satunya dasar kita ya untuk bermain media sosial adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, terutama nih sekarang ada yang nanya sama saya itu bagaimana nih kalau kita mau berdakwah lewat TikTok. Ya, lagi-lagi menurut saya orang kalau ke TikTok itu niatnya sudah nggak bakal belajar agama, kan begitu. Orang kalau ke TikTok itu kan niatnya sudah pasti dia bermain-main, ya nggak? Nggak ada orang ke TikTok niatnya nyari agama gitu kan. Wah, saya mau hari ini belajar agama. Oh ya, mari kita buka TikTok. Nggak, pasti nggak ada orang seperti itu.
Begitu juga dengan orang yang berdakwah di Instagram dan lain sebagainya. Bedanya dengan Instagram itu kan media untuk menampilkan foto. Sehingga tidak tercampur-campur dengan jogetan-jogetan, tidak tercampur dengan tarian-tarian, yang malah bisa mengaburkan esensi dari dakwah itu sendiri. Beda dengan di TikTok. Kalau di TikTok itu ya akan kecampur konten-konten dakwah kita dengan dengan konten-konten yang sifatnya guyonan, dengan konten-konten yang sifatnya bahkan mungkin sedikit mengarah kepada pornografi gitu ya. Saya sempat bingung di awal-awal TikTok itu muncul dan tampaknya mereka bekerja sama dengan Instagram ya, TikTok ini ya, untuk akhirnya konten itu tampil juga di Instagram, karena sekarang di explore Instagram muncullah itu TikTok gitu ya. Nah, tampaknya nih ya, kalau zaman sekarang ini udah berkurang konten-konten yang porno semacam itu, karena algoritma juga kali ya. Tapi kalau dulu awal-awal itu tiba-tiba muncul aja tuh ya, video orang hanya mengenakan pakaian yang minim gitu ya, atau muncul aja tuh video-video yang konotasinya negatif, terutama yang mengarah kepada pornografi. Ini tidak sehat menurut saya. Ya, mari kita teman-teman sekalian menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman sekalian, kalau kita sekarang terlalu memfokuskan diri ya pada Instagram, terlalu memfokuskan diri kepada media sosial saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari mengingatkan, ya, hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Kalau kita lihat di Instagram gitu ya, sekarang apa saja dijadikan debat. Bahkan syariat Islam yang sudah cukup jelas. Sholat misalnya, yang orang nggak ada yang berdebat sholat itu gimana gitu. Pokoknya orang nggak ada yang berdebat. Itu aja sekarang dijadikan konten. Ya kan? Itu konten. Ada orang lagi sholat misalnya kan, ya, ada temennya lagi ganggu. Atau misalnya lagi, bahkan prank khusus berubah menjadi konten. Atau misalnya bukan cuma prank gitu ya. Pokoknya bahkan banyak juga ibadah-ibadah yang malah kebanyakan malah orang sedekah. Oke, wah ini mungkin suara saya terdengar jelas nggak nih? Cek. Saya suaranya decoy nih. Saya itu memantul. Oke, jadi mungkin teman-teman sekalian bisa memastikan soundnya dulu kali ya. Oke, karena memantul nih suaranya di saya nih. Oh, masih jelas ya, alhamdulillah. Oke ya, teman-teman sekalian. Sekarang itu kan zaman-zamannya artis baru hijrah gitu ya, atau zaman-zamannya artis baru berjilbab sedikit, langsung dihakimi gitu kan, langsung dihakimi seakan-akan kita merasa paling benar. Misalnya ada artis berjilbab, terus kita langsung bilang, wah itu jilbabnya kurang panjang itu dan lain sebagainya. Kalau pakai jilbab yang benar. Atau bukan cuma artis gitu ya, bahkan anak-anak SMA yang nggak ngerti apa-apa aja kadang-kadang kita komentarin juga, aduh itu mbaknya jilbabnya kurang syar'i dan lain sebagainya. Padahal itu sudah masih mending. Karena kita tahu sebelumnya dia belum berjilbab. Kita kerap menggunakan penilaian yang kurang baik kepada orang lain. Kita yang sudah berjilbab dengan rapi, atau bagi ikhwan sekalian yang mungkin sudah mengerti batasan aurat misalnya, tidak bisa menahan komentarnya. Ya, tidak bisa menahan lidahnya, tidak bisa menahan lisannya dari mengomentari cara berpakaian orang lain. Padahal dakwah nggak masalah itunya sebetulnya. Dakwah yang pertama itu selalu dimulai dari tauhid ya. Bahkan teman-teman sekalian, urusan berpenampilan itu nanti urusan kesekian, karena itu tidak termasuk ke dalam rukun iman maupun tidak termasuk juga ke dalam rukun Islam. Justru hal-hal utama yang masuk ke dalam rukun iman dan rukun Islam itu yang kadang-kadang kita luput. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang membuat konten lepas jilbab, atau orang yang membuat konten tanpa sadar, dia lagi berjilbab, dia peluk-peluk pacarnya, dia upload. Ya, orang lagi berjilbab tapi dia ikut konser yang sampai dia jikrakan apa segala macam, atau dia pakai jilbab tapi dia mengeluarkan komentar yang kurang pantas. Ini misalnya belakangan ini atau belum lama ini ya, mungkin sekitar setahunan yang lalu itu rame masalah komentar rahim anget gara-gara ngelihat Jojo ya, seorang pemain bulu tangkis. Dan kebanyakan yang komen rahim anget itu adalah para perempuan ya kan, kepada laki-laki. Ini
adalah fenomena yang unik karena apa? Biasanya mengeluarkan komentar bernada seksual seperti itu adalah laki-laki. Tapi rupanya sekarang sekelompok perempuan itu mengeluarkan komentar bernada seksual seperti itu dan ironisnya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang memang menutup aurat juga atau bahkan dilakukan oleh perempuan-perempuan yang tampaknya ngaji nih orang-orang ini. Kita ini artinya jadi presiden gitu ya. Ini jadi sesuatu yang menarik gitu ya teman-teman sekalian. Maka memang kalau bisa kita jangan terlalu tergantung dengan media sosial atau kita jangan terlalu suka mengomentari hal-hal buruk yang ada di media sosial. Lebih baik let it flow. Ya, lebih baik membiarkan hal-hal buruk itu berlalu dari beranda kita tanpa kita. Ya, karena cara kerja ya, teman. Cara kerja Instagram, TikTok maupun Instagram, TikTok maupun Instagram, TikTok, kerja seakan-akan konten itu akan muncul lagi di beranda kita. Maka kalau kita mau memeriksa siapa diri kita, coba aja cek. Ya, beranda kita itu isinya apa kira-kira? Ya, atau kalau nggak beranda, kolom explore. Ya, explore kita itu apa isinya kira-kira ya? Kalau nggak beranda, explore saya sih kebanyakan anime-anime aja karena saya suka melihat hal-hal gitu ya, nggak suka ngobrol tentang di berita, ada apa di berita. Saya nggak suka nyari itu di Instagram, gitu ya. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Ini yang lebih gawat. Ini saya akan paparkan sekarang penyakit-penyakit dari media sosial. Ini yang kita lakukan yang lebih gawat. Mulai sosial. Atau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita gunakan orang lain. Dari sekadar melihat atau ujung-ujung kehilangan diri karena berusaha atau menjadi orang lain. Maksudnya bagaimana? Menjadi orang atau mungkin ada yang sedang terdengar lagi nih suara saya dengan jelas? Jelas. Jelas. Ya, tadi ini nggak musik gitu ya. Nah, oke ya teman-teman sekalian. Ini gawatnya gitu ya, gawatnya. Kita suka membandingkan diri dengan orang lain dan melakukan social comparison. Ya, ini yang repot gitu ya. Social comparison yang saya maksud itu, misalnya teman-teman hidupnya dikendalikan oleh gaya hidup orang lain yang ada di media sosial. Misalnya ada satu merek atau satu jenis minuman atau makanan baru yang viral, dan teman-teman akan merasa nggak gaul kalau nggak minum atau nggak foto dengan makanan itu. Maka langsung teman-teman mencarinya. Ya, atau yang lebih gawatnya lagi nih ya teman-teman. Semua orang sedang menggunakan satu jenis busana. Ini contohnya perempuan nih, biasanya kalau laki-laki nggak terlalu ambil pusing. Semua orang sedang menggunakan jilbab dengan sebuah model. Ya, kan tetapi ternyata teman-teman sekalian itu belum menggunakan model itu atau masih ketinggalan model itu. Maka si perempuan ini biasanya akan segera langsung mencari model jilbab tersebut. Kalau yang laki-laki biasanya ininya ke model handphone biasanya. Kalau nggak handphone nih biasanya ada jenis mainan-mainan baru lah. Pokoknya laki-laki aneh-aneh aja, ada aja gitu ya. Kalau perempuan paling ke busana gitu ya. Kalaupun nggak busana ke makanan-makanan baru yang viral. Makanya sekarang cara terbaik untuk jualan adalah viralkan jualan kita. Ya biarkan semua orang mengetahui apa isi jualan kita. Social comparison akan menyebabkan kita rentan terkena penyakit jiwa, kita rentan terkena kecemasan di media sosial. Karena apa? Kita membandingkan hidup kita yang sudah mapan dan baik ini, ya kita membandingkan antara keluarga kita yang nggak pernah jalan-jalan, sibuk dengan belajar dan lain sebagainya, dengan kehidupan orang lain. Ya misalnya, kok kita nggak pernah diajak sama orang tua kita jalan-jalan, kita nggak pernah diajak sama orang tua kita makan di restoran.
kita kok nggak pernah sama orang tua kita dielus apa segala macam. Kita membanding-bandingkan karena apa? Yang viral di Instagram atau yang viral atau yang terlihat di story dan terlihat di Snap misalnya adalah konten-konten yang seakan-akan keluarga orang itu kok punya kebiasaan jalan-jalan rutin, seakan-akan keluarga orang itu bapaknya asik, seakan-akan keluarga orang itu emaknya baik, ya, seakan-akan keluarga orang itu hidupnya sehat-sehat aja, kaya, semuanya masuk universitas yang terbaik, kakak dan adik-adiknya adalah orang-orang yang gaul dan lucu, ya, dan ibunya juga adalah orang yang lembut dan lain-lain sebagainya. Terus kita mulai membandingkan, kenapa ibu kita nggak begitu, ya, kenapa diri kita nggak begitu, dan lain sebagainya. Ini yang apa namanya yang jadi masalah. Ya, mari kita sekarang gitu ya, cobalah menyehatkan diri kita dari melihat orang lain. Karena media sosial itu nggak ada orang di media sosial sengaja memposting kejelekannya. Pasti semua orang di media sosial ingin memposting kebaikan-kebaikan ini dalam konteks orang waras gitu ya. Maka kemudian pasti yang diposting adalah sifatnya pencapaian atau pasti yang diposting adalah yang sifatnya itu dia mendapatkan sesuatu yang hebat. Meskipun memang belakangan ini orang untuk viral melakukan segala cara. Mulai ada nih sekelompok orang yang di media sosial itu mintanya dikasihani. Nah, dikasihani itu dia memposting sesuatu yang membuat netizen akhirnya bersimpati kepada dia atau bersimpati kepada apa yang dia posting itu. Dari simpati itu ya dia merasa bahagia. Atau dari simpati itu dia merasa orang-orang masih mencintai dirinya. Meskipun yang dia dapatkan sebetulnya adalah kecintaan palsu. Karena apa? Kecintaannya itu bukan kepada dirinya sebetulnya, tapi kecintaannya kepada akunnya saja. Nah, ini yang jadi masalah ya. Yang repot adalah masalah begini nih. Kalau kita ternyata mulai jadi orang yang terkena penyakit jiwa gara-gara ini. Kita gelisah kalau nggak posting. Kita gelisah kalau postingan-postingan kita itu like-nya sedikit. Ya. Kita gelisah kalau di postingan-postingan gitu itu kok nggak ada yang apa reach-nya ya. Reach-nya kok jelek gitu ya. Kok nggak nambah-nambah follow-nya, nggak nambah-nambah follower-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Kita stres. Dan kita banding-bandingkan dengan orang lain. Terus kita menuduh, wah nih dia pasti pakai bot nih, atau oh dia ini pasti pakai pakai mesin auto follow dan lain-lain sebagainya, atau dia pasti pakai mesin auto comment sehingga komen banyak dan lain sebagainya. Kita mulai iri dengan itu semua. Dan iri kita itu bagus kalau kita misalnya mengejar, kita bikin konten apa segala macam yang positif. Tapi ternyata irinya itu berubah menjadi misalnya kita selalu mencari kejelekan orang yang kita nggak suka itu, ini repot. Akhirnya kita menjadi pribadi yang selalu mencari cacatnya orang. Kita selalu menjadi pribadi yang selalu saja menemukan kejelekan orang lain. Nggak tahu kenapa. Ya barangkali teman-teman sekalian ini adalah sejenis azab sebenarnya. Mata kita dibuat tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ini adalah azab dari Allah. Karena apa? Azab ini berakibat bertambahnya terus dosa kita. Karena mulut kita terus mengeluarkan kata-kata berprasangka buruk kepada orang lain. Karena yang kelihatan dari mata kita itu adalah kejelekan orang lain. Gara-gara seviral dia. Kok kita followernya nggak sebanyak dia. Kok kita kontennya nggak sebagus dia. Atau kok kita yang komen nggak seasik dia. Dan lain-lain sebagainya. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa ini slide terakhir nih? Enggak ya? Lupa saya ini. Oke, coba nih kita menuju ke slide selanjutnya. Bisa? Oke, cek apakah suara saya terdengar nih. Oh, ini udah end slide, akhir dari slide. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Terakhir nih ya, teman-teman sekalian, saya ingin sedikit memberikan pengingat gitu kali ya. Sedikit memberikan wasiat gitu ya dalam bermedia sosial, karena belakangan ini saya mengamati sekali fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial, meskipun saya menolak berkomentar langsung tentang hal itu, akan tetapi saya mencoba mengambil beberapa kesimpulan. Ya, pertama nih ya teman-teman sekalian, di masa pandemi seseorang itu rentan sekali mengalami kebosanan. Nah, ada apa dengan kebosanan ini teman-teman sekalian? Wajar kita jadi nggak keluar gitu ya, kita jadi nggak kemana-mana dan lain-lain sebagainya. Kebosanan semacam itu ya akan menyebabkan kita mengalami beberapa hal. Yang pertama, kita memerlukan hiburan lebih banyak daripada seharusnya. Ya,
eh, kita memerlukan kita mulai memerlukan tertawa lebih banyak daripada seharusnya. Karena hidup sendirian itu melelahkan. Ya. Hidup sendirian itu melelahkan. Seseorang itu salah satu tujuannya dia berangkat ke kampus, tujuannya anak-anak itu berangkat sekolah adalah mengusir kesepian. Ya. Salah satunya dia mengusir gundah di hatinya, dia mengusir rasa apa bahasanya? Oh, ternyata tinggal 20 menit lagi gitu ya. Oke, udah kayak apa aja gitu ya. Salah satunya dia mengusir kesepiannya dia, atau salah satunya dia mengusir kegundahan hidupnya dia. Karena kebutuhan berteman itu adalah kebutuhan yang kebutuhan realistis dari manusia. Kalau manusia itu tidak berteman, tidak bertatap muka, manusia tidak ngobrol, tidak membagikan kegelisahan hatinya, tidak mendengarkan orang lain, maka manusia itu akan depresi. Nah, di masa-masa yang mudah depresi ini, salah satu jalan keluar dari si manusia itu adalah dia bermain media sosial. Sementara di media sosial itu ada banyak sekali konten-konten yang sebetulnya satu tidak mendidik, terus yang kedua selain tidak mendidik, ya didesain untuk membuat seseorang yang melihatnya itu makin ketagihan. Pasti begitu. Ya, pasti didesain untuk membuat orang-orang yang melihatnya itu makin ketagihan. Nah, satu yang mau saya peringatkan di sini adalah kalau teman-teman mulai kecanduan Instagram misalnya. Ya, di sini ada fenomena yang sekarang ini saya perhatikan gitu ya, sebagai salah satu tanda kalau teman-teman itu bahasanya dalam tanda kutip mengalami depresi atau mengalami kesepian. Saya sudah nanya-nanya nih kepada beberapa psikolog. Ciri-ciri yang pertama itu ketika teman-teman sering mengupload sebuah story atau mengupload sebuah story ya, kalau di Instagram, kalau di WhatsApp itu kan snap. Nah, ketika teman-teman sering mengupload sebuah story dan kemudian story itu hanya dalam waktu beberapa jam dihapus hanya gara-gara teman-teman merasa tidak banyak yang melihatnya, atau hanya gara-gara teman-teman merasa ada sesuatu yang lebih penting. Ini yang repot gitu ya. Nggak masalah kalau ini terjadi cuma sekali-kali. Misalnya, udah posting banyak hal nih, kayaknya agak kasihan nanti yang lihat nanti nyepam gitu ya. Kita hapus terus udah selesai. Kali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita lakukan itu setiap hari, bahkan kita lakukan itu di malam hari, karena kita mencari misalnya, kemarin yang lihat 30, ini kayaknya story-nya kurang memuaskan nih, saya ganti dengan story yang lain. Ya, dan lain-lain sebagainya. Kita cerita tentang diri kita itu seakan-akan orang lain harus tahu gitu loh. Dan kalau orang lain nggak tahu, kita gelisah. Kalau yang lihat story kita hanya sekitar 5% dari follower kita, kita gelisah. Waduh, pokoknya kita seakan-akan hidup kita sudah berakhir di sana. Ini hati-hati, ini adalah salah satu gejala kesepian akut. Ini adalah salah satu gejala depresi akut. Ya, mungkin teman-teman di sini mudah-mudahan nggak mengalami itu ya. Tapi bagi yang sudah mulai mengalami itu berhati-hatilah, gitu ya. Nah, terus yang kedua nih ya teman-teman sekalian, saya mulai mendapatkan keluhan dari beberapa orang yang cerita di Instagram, gitu ya. Hubungan seseorang di media sosial itu sekarang sudah macam-macam. Ada istilah yang sekarang dinamakan friend with benefit. Nah, mungkin teman-teman tahu istilah ini, friend with benefit. Ada yang ketemuan di dunia maya, terus kemudian menggunakan akun alter, gitu ya. Akun alter. Mungkin teman-teman tahu nggak istilah ini nih? Friend with benefit, akun alter. Jajan saya terlalu gaul nih, repot nih pergaulan saya. Nah, ya, teman-teman pada tahu ya. Nah, ketika teman-teman sekalian merasakan kesepian, akhirnya teman-teman menciptakan avatar baru yang di sana teman-teman sekalian bisa meluapkan sisi terdalam atau meluapkan sisi dosa dari teman-teman sekalian. Ya, di antara sisi dosa yang mau teman-teman luapkan itu yang ada hubungannya dengan masalah hasrat seksual. Nah, akhirnya dengan akun alter itu, dia teman-teman sekalian, seakan-akan kita menjadi bebas untuk mengakses konten-konten porno. Dengan akun-akun alter itu seakan-akan kita jadi bebas nge-spam di akun-akun yang isinya memang ya entah jualan jualan kepornoan tadi gitu ya, atau jualan tubuh misalnya, atau jualan alat-alat, atau jualan jokes yang konotasinya ke arah pornografi tadi. Ini repot gitu ya. Bahkan betapa banyak orang yang akhirnya nggak bisa menahan gitu loh, nggak bisa menahan hasrat seksualnya dari melihat atau dari kegiatan dia browsing dengan akun-akun alter tadi. Ini hati-hati gitu ya, terutama bagi kaum perempuan, karena kaum perempuan itu kan nggak seterbuka laki-laki gitu ya. Akhirnya betapa banyak akhirnya orang-orang di zaman sekarang ini yang memuaskan hasrat seksualnya melalui media sosial dengan apa? Yang pertama,
dia melakukan chat seks gitu ya, misalnya dengan friend with benefit-nya dia sengaja memfollow dan melakukan direct message dengan seseorang hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nah, ini repot. Ini ada fenomena kayak begini, teman-teman harus hati-hati. Ya, terutama kalau di Poltekkes di sini ada sistem kakak mentor gitu nggak ya? Atau mungkin teman-teman ini bisa saling memfollow salah satu di antara sama yang lain gitu ya. Biar apa? Biar terbentuk lingkaran yang baik. Biar terbentuk lingkaran obrolan sehingga kita nggak merasa kesepian. Karena biasanya seseorang mulai menggunakan akun alter atau seseorang mulai mencari friend with benefit ketika dia merasa ada yang kosong dari lingkup pertemanan dia sehari-hari. Ada yang kosong dari keluarga dia. Ada yang nggak bisa dipenuhi oleh keluarga dia. Nah, ini yang repot gitu ya. Maka kemudian dia memenuhi hasrat kesepiannya itu dengan sesuatu yang bisa membuat dia merasa bahagia. Di antara kebahagiaan palsu yang disajikan oleh media sosial adalah konten-konten porno semacam itu. Kalau mungkin yang laki-laki nggak terlalu nih ya, terutama bagi yang perempuan. Kenapa saya bilang laki-laki nggak terlalu? Karena laki-laki ada aja cara berbuatnya di dunia nyata. Tapi kalau perempuan terutama di media sosial ini yang suka kurang terkendali. Ada yang akhirnya jadi punya kenalan teman laki-laki yang minta dia nge-pub gitu ya, nge-pub fotonya. Lama-lama gitu ya, pertama diminta nge-pub foto dia baru bangun tidur lah gitu ya. Terus diminta nge-pub foto dia nggak pakai jilbab, terus diminta nge-pub foto dia nggak pakai baju, lama-lama diminta nge-pub atau dari foto, lama-lama minta video, terus lama-lama si perempuan karena merasa sudah tidak ada lagi rahasia tubuhnya, akhirnya ya udah seperti itu aja gitu ya, dia menjadi atau tubuhnya menjadi aset si orang itu, dan akhirnya nanti si perempuan ini rentan sekali terkena yang namanya revenge porn ya. Revenge porn itu maksudnya adalah porno yang digunakan untuk memeras seseorang tanpa sadar kita memberikan foto telanjang diri kita atau foto kita yang dalam kondisi nggak senonoh, terus kemudian orang itu menggunakan foto kita itu untuk memeras, mengancam kita. Nanti kalau kamu nggak bayar uang sejumlah sekian, foto ini akan saya sebar dan lain sebagainya. Nah, ini yang repot. Sementara untuk melaporkan ke polisi atau untuk minta bantuan pihak yang berwajib, orang Indonesia rata-rata masih malu. Ya karena apa ya, memang sejak awal itu salah. Gitu ya. Atau betapa banyak perempuan yang misalnya tidak sampai melakukan hubungan dengan orang lain gitu ya. Ini saya nggak bicara perempuan kepada laki-laki gitu ya, tapi juga bisa jadi ini perempuan kepada perempuan. Karena kenyataannya akun alter ya bisa menyamar sebagai laki-laki atau juga laki-laki. Ya, ini karena kita bicara masalah milenial. Nah, akhlak Islam dia ada yang seperti ini. Mas milenial itu ada yang seperti ini. Media sosial ada yang seperti ini. Gitu ya. Kalau teman-teman tidak menjalin relasi, ya tidak menjalin hubungan dengan akun palsu, gitu ya, atau teman-teman tidak menjalin hubungan siapa, betapa banyak orang-orang di sini ya akhirnya misalnya yang perempuan tidak bisa menahan nafsunya, akhirnya terpaksa untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya setelah dia menjelang usia kuliah itu mencoba-coba yang namanya masturbasi, karena dia terangsang dengan konten-konten yang dia lihat di media sosial. Begitu juga dengan yang laki-laki. Yang laki-laki karena tidak bisa menahan gitu ya, dia tidak bisa menahan apa yang ada di media sosial, dia tidak bisa menahan dia tidak bisa menahan dirinya sendiri dengan apa yang terlihat di media sosial, akhirnya dia tidak bisa melampiaskan nafsunya dengan cara yang benar. Ini yang repot gitu ya. Nah, bagi perempuan maupun laki-laki yang sudah punya kebiasaan seperti itu, ya ketika nafsunya lagi naik misalnya, atau ketika perempuan itu udah tahu kalau melihat akun itu nafsunya akan naik, atau udah tahu kalau misalnya lagi ngobrol sama orang itu pasti bahasannya ke sana terus dan lain-lain sebagainya. Nah kayak gitu-gitu kalau masih diperturutkan juga hati-hati ya. Ada saatnya mungkin kita perlu diaktif akun kita sejenak, membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang kotor ya. Kalau kita mulai mungkin kalau kita mulai satu, lebih mudah marah di media sosial daripada biasanya, menghabiskan waktu lebih dari 2 jam setiap hari di media sosial, atau kita mulai tadi ya terbawa pada hal-hal yang sifatnya memuaskan syahwat seksual. Kita mulai menyengaja mencari konten-konten yang bisa menyebabkan nafsu kita naik, lalu kemudian sengaja misalnya bermasturbasi tadi ya, beronani dan lain-lain sebagainya. Hati-hatilah ya, karena itu merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita segera bertaubat. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Di antara kebaikan agama Islam seseorang, ya di antara agama orang itu dinyatakan masih baik selama dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kesehariannya. Sementara keseharian kita sekarang akrab sekali dengan yang namanya media sosial. Nah, rekan-rekan sekalian gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan, yang bisa kita sharing gitu ya. Ini di sini kita sifatnya sharing-sharing aja gitu ya. Saya sengaja memilihkan bahasa-bahasa yang mudah biar apa? Biar teman-teman nggak segan untuk bertanya gitu ya. Santai aja gitu ya. Saya semenjak aktif di media sosial itu banyak banget nemu udah macam-macam deh kasus gitu ya. Friends benefit lah, akun alter lah, apalah banyak lah pokoknya gitu ya. Ada lagi yang kita nyamar jadi artis Korea gitu ya. Saya laki-laki nyamar jadi artis Korea perempuan. Nanti ada perempuan nyamar jadi artis Korea laki-laki. Terus kita pacaran. Tapi pacarannya pakai avatar akun artis Korea itu. Nggak ngerti dah pokoknya ya. Oke ya, teman-teman sekalian. Kira-kira itu yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan jaringan kita terus-menerus lancar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Fadal mungkin sekarang langsung masuk ini ya, sesi tanya jawab ini kepada moderator. Pemaparan materinya sangat luar biasa ya dari Ustadz Amar. Untuk sekarang sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz Amar, silahkan ketik di chat room aja ya. Mungkin nanti saya akan bacakan. Nah, untuk yang pertama ada pertanyaan dari Nisa Nuraini dari PKJ 2 jurusan Ana Farma. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apa saja tips dari Ustadz untuk kami para generasi milenial agar bisa tepat dan baik dalam memilih ustadz-ustadz media sosial yang kami ikuti dakwahnya, agar kami menjadi generasi yang lebih baik dalam agama dan bangsa, karena dakwahnya dan tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan diri, agama, dan bangsa. Terima kasih. Ya. Mungkin kepada Ustadz Amar bisa dipersilakan untuk menjawabnya. Oke, ini pertanyaan bagus gitu ya. Dan ini ya, jangan panggil saya Ustadz gitu ya, anaknya panggil Bang aja gitu kali ya, biar santai. Ya, biar santai. Nanti kalau panggil saya Ustadz kesannya apa gitu ya, kesannya nanyanya harus pakai bahasa baku gitu ya. Kesannya nanyanya harus yang ayat-ayat, enggak mesti begitu. Santai aja bahasan kita pagi ini ya. Oke, satu, cara terbaik memilih Ustadz itu di media sosial ya, konteksnya ya, bukan di dunia nyata ya. Satu, seenggak-enggaknya kita pernah ikut kajian dia secara langsung sekali atau 2 kali. Ya, minimal begitu. Baik itu di webinar yang disediakan, atau misalnya kita datang ke masjid yang waktu itu ada dia. Nah, gitu. Itu cara terbaik untuk memilah. Jadi kita langsung lihat keseharian dia gimana, kita langsung lihat kepribadian itu gimana. Yang kedua, kalaupun nggak bisa nih, aduh nggak sempet segala macam, kita tinggal di pelosok, gitu ya. Kita tinggal di pelosok, pelosoknya mana misalnya? Ustadz itu kebanyakan tinggal di Bekasi, Depok, Bogor, Jakarta. Nah, jadi kalau dalam hal dakwah, pelosok itu Tangerang. Ya. Jarang ada Ustadz tinggal di Tangerang tuh. Ya, misalnya kita tinggal di Tangerang. Tangerangnya mana? Tangerang yang jauh. Di Mauk misalnya. Ada nggak yang tinggal di Mauk di sini? Ya. Atau misalnya kita di Tangerang tinggalnya di Pulau Tunda misalnya. Ya kan masih Tangerang tuh. Ya kan? Nah, mau nggak mau gitu ya. Satu, ini ada tips dari saya. Satu, ini teman-teman sekalian. Jangan jangan suka bahasanya itu ganti-ganti ustadz gitu loh. Satu aja kita ikutin panteng, karena setiap ustadz itu punya metode yang berbeda-beda. Sama halnya begini, sederhananya begini analoginya. Teman-teman kesel nggak? Kalau jadi perawat misalnya, terus pasien udah kita kasih obat, kita kasih treatment segala macam, Pak nanti pokoknya begini, tapi dia iseng
nyari sendiri, searching sendiri. Enggak begini kok. Perawatnya suka aneh ya. Kesel nggak teman-teman sekalian? Kesel, pasti kesel. Apalagi dokter. Ya, dokter kan sekarang kesel banget gitu kan. Dokter udah ngasih obat, ngasih dosis segala macam. Terus si pasien karena nggak percaya sama dokter yang pertama, dia pindah ke dokter yang kedua. Baik dokter pertama maupun dokter yang kedua ini bakal sama-sama kesel. Terus apalagi kalau pasien ini udah punya apa bahasanya ya, udah punya stigma sebelumnya. Dokter pasti dikit-dikit obat ya, dokter pasti dikit-dikit obat. Padahal apa teman-teman sekalian? Memang kadang-kadang kan ada dokter yang aliran herbal gitu kan. Biar apa? Ini kalau sakitnya belum parah. Tapi kalau sakitnya udah parah banget, ya mau nggak mau herbal lah atau amputasi mau nggak mau kan gitu. Nah begitu juga ketika kita memilih ustadz. Jangan campur adukin ya, jangan campur adukan. Ada satu ustadz kita tonton, ya udah ustadz itu aja konsisten. Misalnya di antara kita di sini ada yang suka sama Ustadz Khalid Basalamah. Udah. Karena kalau kita nonton ustadz yang lain, penjelasannya pasti berbeda. Atau pasti konteksnya nggak nyambung. Apalagi kalau kita nggak tahu, ini Ustadz Khalid Basalamah sedang berbicara di jamaah masjid yang kayak apa ya. Kan kalau kita lihat videonya, yang kelihatan cuma ustadznya doang. Ya nggak? Ternyata jangan-jangan pada saat itu Ustadz Khalid Basalamah sedang berbicara di hadapan anak-anak. Atau Ustadz Khalid Basalamah sedang berbicara di hadapan pemabuk, pezina, pejudi yang mau tobat. Sehingga bahasanya nggak bisa terlalu keras. Ya kan? Nah, itu ya. Itu jadi cara yang pertama itu konsisten pilih satu ustadz aja, jangan banyak-banyak. Ya, atau yang kedua, pilih ustadz-ustadz yang direkomendasikan oleh ustadz-ustadz yang pertama kali kita tonton tadi. Misalnya Ustadz Khalid Basalamah merekomendasikan beberapa ustadz. Satu, Ustadz Syafiq Reza. Terus yang kedua, misalnya Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Atau yang kedua, Ustadz Khalid juga merekomendasikan misalnya Ustadz siapa lagi? Yazid bin Abdul Qadir Jawas, misalnya begitu ya, sama Luqman Abdul Hakim Abdad ya, dan lain-lain sebagainya. Maka itu aja yang ditonton. Atau kita menonton ustadz yang secara keyakinan agak berlawanan ya, nggak apa-apa. Misalnya kita nonton Agim, atau kita nonton Ustadz Felix Xiao, atau kita nonton Ustadz Salim Afillah. Ya udah itu aja gitu ya. Jangan kita nonton banyak ustadz dalam satu waktu, karena apa? Masing-masing dari mereka itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Hukumnya musik misalnya itu mereka berbeda-beda. Hukumnya transaksi online itu mereka berbeda-beda juga. Kenapa berbeda-beda seperti itu? Tujuannya untuk memudahkan. Ya, tujuannya bukan untuk memperberat, tapi tujuan untuk memudahkan. Cuman yang orang awam kan selama ini saling menyalahkan metode aja kan gitu. Sama aja sebenarnya gitu ya, antara misalnya lulusan Poltekkes sama dengan lulusan kampus-kampus kesehatan yang lain, pasti masing-masing punya paradigma yang berbeda, ya nggak? Lulusan Poltekkes kerja di satu rumah sakit ketemu dengan lulusan kampus kedokteran. Pasti agak beda-beda dikit. Cara dia megang obat pasti beda. Cara dia megang pasien pasti beda. Ya, begitu juga kalau kita misalnya ketemu sama ustadz-ustadz yang dia ada yang alumni Mesir lah, ada yang alumni Saudi lah, ada yang alumni mana, itu pasti beda-beda. Nah, itu ya kira-kira ya teman-teman sekalian. Terjawab nggak nih kira-kira ya? Saya kembalikan nih kepada moderator. Nah, dari Bang Amar, bagaimana dengan tadi Nisa Nuraini? Apakah sudah terjawab? Oke, gimana mungkin lebih keras lagi? Saya kurang mendengar dengan jelas nih. Ya, mungkin sudah pertanyaan dari Nisa Nuraini? Oke, sudah terjawab. Untuk ada pertanyaan lagi Ustadz, Bang, dari Jihan Sa'diyah dari Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 2, jurusan farmasi. Pertanyaannya, apakah circle pertemanan sangat mempengaruhi kita saat sedang dalam proses berhijrah? Lalu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan teman yang mensupport kita saat berhijrah? Dan bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Mungkin mungkin Bang Amar bisa. Oke ya. Circle pertemanan jelas akan sangat mempengaruhi. Ya, contohnya nih teman-teman sekalian berjilbab rapi dan udah istiqomah misalnya, nggak mau lagi pakai celana yang terlalu ketat misalnya.
udah konsisten gitu ya, ini bagi yang perempuan misalnya ya, udah konsisten seperti itu, terus kemudian ternyata begini, circle pertemanan kita itu, baik itu teman sekosan misalnya ya, atau teman dekat kita, circle lingkaran kecil kita gitu ya, ternyata adalah orang-orang yang belum memperhatikan auratnya. Misalnya apa? Masih pakai celana yang terlalu banget ketat ya, diajak main ke mall masih pakai legging misalnya, atau diajak nongkrong kemana masih pakai legging, jilbabnya masih bongkar pasang. Bahkan kadang-kadang di media sosial dia masih dia tidak menggunakan jilbab misalnya begitu. Atau kalau diajak jalan-jalan dikit ke pantai dan lain sebagainya, dia lepas jilbab. Itu akan berpengaruh kepada kita. Pasti akan berpengaruh. Ya lama-kelamaan minimal-minimal ya kita akan kurang menjaga aurat kita sebagaimana teman-teman kita juga kurang menjaga. Ya, dan bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan teman yang mensupport pada saat berhijrah? Teman yang baik itu harus dicari. Ya, teman yang baik itu harus dicari. Coba cek teman-teman sekelas kita yang kira-kira secara penampilan atau yang kira-kira secara obrolan dan lain-lain sebagainya kira-kira lebih baik daripada kita. Kita berteman dekat dengan dia. Karena apa? Pertemanan itu sama seperti jaringan perdagangan. Kita kenal sama satu pedagang, biasanya akan berturut-turut kita kenal dengan pedagang-pedagang yang lain. Begitu juga dengan pertemanan dalam hal agama. Kita berteman dengan satu orang gitu ya, dan kita berakrab dengan dia, minta sama dia, tolong dong nih, gue mau ngaji sekarang misalnya begitu, cariin dong tempat pengajian misalnya begitu, satu aja tempat pengajian. Nanti lama-kelamaan kita akan diantar sama dia ke tempat-tempat yang di sana banyak orang solehnya, di sana banyak orang solehahnya. Gitu ya caranya ya. Dan kita nggak perlu meninggalkan pertemanan kita yang lama. Di antara cara kita istiqomah juga begitu ya. Saya sering ditanya, apakah perlu kita meninggalkan lingkungan yang lama? Ya, itu hanya kita perlukan kalau lingkungan yang lama itu udah benar-benar terlalu toksik, gitu ya. Terlalu toksik itu maksudnya bagaimana? Terlalu kotor, gitu ya. Nggak bisa kita berteman dengan orang itu, misalnya kalau kita nggak pakai narkoba. Atau kita nggak bisa berteman dengan orang itu kalau ternyata misalnya kita nggak pacaran dan lain sebagainya. Kalau udah ketemu dengan pertemanan seperti itu, tinggalkan saja. Ya, cara istiqomah di jalan Allah itu salah satunya adalah terus menambah teman-teman yang baik. Ya, terus nambah teman-teman yang baik. Semakin banyak teman-teman kita yang baik, contoh yang paling gampang gini deh, di status-status WhatsApp kita itu, kalau kita scroll status WhatsApp teman-teman kita itu, lebih banyak orang membaca kebaikan atau lebih banyak orang yang menampilkan hal-hal yang tidak berguna misalnya. Itu menunjukkan siapa teman kita setiap hari, yang orang-orang baru itu memberikan kita pengalaman berteman yang berbeda. Nah, itu ya kira-kira ya. Cara istiqomah yang paling mudah seperti itu. Dan yang kedua, tentu saja cara istiqomah yang paling mudah adalah cari guru. Udah nggak ada lagi cara yang lain gitu ya. Gitu ya kira-kira ya, saya kembalikan kepada moderator. Itu jawaban dari Bang Amar. Gimana untuk Jihan? Apakah sudah terjawab? Sudah ya. Oh, sudah terjawab. Ini Bang, ada pertanyaan lagi Bang, dari Vina Nursolika dari PKJ 2 dari jurusan TRO. Assalamualaikum, Kak mau tanya, apakah lingkungan online itu berpengaruh terhadap pribadi seseorang? Semisal di nyatanya dia pendiam, tetapi ketika secara online dia sangat aktif, bahkan seperti bukan pribadi aslinya. Bagaimana menanggapinya, Kak? Terima kasih. Mungkin Bang Amar bisa menjawab. Oke ya. Ini ada satu penelitian yang menarik, tapi saya bacanya udah lama, jadi saya lupa dari mana gitu. Yang jelas ini dari penelitian. Seseorang itu ketika media sosial itu kan menggunakan konsep avatar, ya kan? Avatar itu kan menyembunyikan identitasnya. Nah, ketika seseorang itu identitasnya tidak diketahui, seseorang cenderung lebih, ini baik introvert maupun extrovert, gitu ya, sama aja, baik introvert maupun extrovert. Jadi ketika atau apalagi begini, ketika seseorang di dunia nyatanya itu pernah kena trauma,
ya. Traumanya apa? Misalnya dia punya kakak yang jahat, kakak laki-laki yang jahat, dan dia adalah perempuan. Atau jadi seorang perempuan yang agresif dan selalu menyalahkan laki-laki. Bahkan barangkali dia akan menjadi seorang feminazi, gitu ya. Bahkan dia juga bisa berpeluang menjadi seorang lesbian. Karena apa? Ya karena tadi ada pengalaman keluarga. Ya dengan pengalaman keluarga yang begitu buruk, dia akhirnya apa? Punya pintu keluar untuk mengekspresikan itu semua, yaitu di media sosial. Nah, ini yang repot gitu ya. Begitu juga seseorang yang kita kenal di kampus itu pendiam apa segala macam, ternyata dia bisa berubah menjadi teroris. Nah, ini yang repot. Gitu kan. Banyak nih teman-teman saya yang dulu di kampus begitu. Di kampus mah diem, diajak ngobrol suka nggak nyambung gitu ya. Diajak ngobrol tuh suka kayak orang aneh gitu loh, kayak orang yang dia bukan introvert, dia sedikit mengalami kesulitan berkomunikasi. Ya, tapi kemudian gitu ya di media sosial dia menemukan konten-konten yang anggap Indonesia itu negeri yang perang. Dia menganggap Indonesia itu negeri yang harus diperangi, maka dia berubah menjadi teroris. Nah, ini ada gitu ya. Ada. Dan bagaimana cara menanggapi orang seperti itu? Abaikan saja. Jangan ikut-ikutan ke dalam permainan dia. Ya, cara terbaik untuk menanggapi sesuatu yang ada di media sosial yang tidak kita suka adalah abaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui media sosial kita orangnya nggak usah sengaja menanggapi kasus orang yang nggak usah. Gitu ya, nggak usah. Ya, terutama kalau misalnya orang ini udah mulai toksik ya. Kalau cuma berubah kepribadian saja kan belum tentu dia menjadi toksik. Dia kesehariannya misalnya pendiam, tapi ternyata di media sosial dia sangat periang. Ternyata dia mengalami seks gitu ya. Dan lain itu nggak masalah. Akan tetapi kalau misalnya seseorang mulai toksik, toksiknya bagaimana? Ya tadi ya dia mulai menghina-hina agama orang. Dia mulai berkomentar dengan cara yang nggak patut dan lain-lain sebagainya. Coba kita buat postingan yang kita harapkan dia membaca meskipun nggak langsung menyindir dia. Atau yang kedua, di dunia nyata kita berkawan dengan dia dengan dekat. Nah di dunia nyata kita coba masuk ke dalam hatinya. Itu caranya yang paling gampang. Kalau nggak bisa, ya saya sarankan kita akan diri kita sendiri dulu. Kitanya nih yang bisa ketularan. Ya, kitanya yang bisa keracunan. Ini yang repot. Mudah-mudahan kita nggak menjadi orang yang keracunan media sosial gara-gara niat awalnya kita mau memperbaiki media sosial seseorang. Nah, kira-kira itu. Saya kembalikan kepada moderator. Niat awal. Jawab nih, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Ya, untuk sesi pertanyaan, mohon maaf semuanya, untuk sesi pertanyaan kita sudah habis. Sebelum Bang Ahmad nih meninggalkan dari room ini, mungkin ada kata-kata penutup atau apa ya Bang, istilahnya tuh kesimpulan dari untuk kita semuanya peserta di sini, untuk generasi milenial, bagaimana mungkin Bang Ahmad bisa memberikan penutup. Untuk Bang Ahmad silakan. Gangguan teknis nih ya selama kita kajian ya, selama kita diskusi nih, karena saya juga nggak nih ya, sama kita kajian juga nggak nih selama ini nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak kita kajian terburuk ini. Saya simpulkan dulu kajian hari ini. Teman-teman sekalian, adab berakhlak ya, atau adab bergaul di media sosial itu sebetulnya sederhana saja. Yang penting kita tidak menghina, yang penting kita tidak
merendahkan orang lain, yang penting kita tidak jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu. Jangan lihat konten-konten yang porn misalnya, jangan juga dia. Kita memberikan tubuh kita dan lain-lain sebagainya. Itu sesuatu yang menurut saya nggak perlu dilakukan. Ya, segeralah dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikilah sholat kita, carilah guru, itu semua bisa menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman sekarang ini. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita akhirnya kecanduan sesuatu yang berbau seks. Sebelum kita akhirnya memberikan foto telanjang kita. Sebelum kita akhirnya punya hubungan yang terlarang dengan seseorang. Ya, bagi pertanyaan-pertanyaan yang di sini mungkin kurang terjawab atau belum terjawab, mungkin nanti silakan ditanyakan di Instagram saya atau tadi di CV ada nomor pribadi saya, silakan aja gitu ya. Tapi ini sebelumnya saya mohon maaf gitu ya. Beberapa hari ke depan saya mungkin akan slow respon karena gini teman-teman sekalian, ini saya dinyatakan sebagai pasien bergejala COVID nih sebenarnya. Jadi ini juga saya sedang menjalani karantina nih sebenarnya. Maka dari tadi teman-teman lihat ya, saya ada anak saya apa segala macam. Saya sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi saya mohon doanya juga, dan gejala yang saya alami cukup berat gitu ya. Enggak seperti orang-orang kebanyakan yang cuma sekadar OTG. Ini gejala yang saya alami cukup berat karena saya punya komorbid gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kita saling menjaga, terutama anak-anak Poltekkes nih. Dakwahnya apa? Dakwahnya bukan nyampain ayat-ayat bahasa Arab, bukan anak Poltekkes. Ya sama karena sastra, dakwahnya nggak begitu. Dakwahnya ngapain? Menjaga pola. Karena banyak yang lebih percaya akun-akun konspirasi. Repot. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Kira itu sama sekali. Nah, itu penutup dari Bang Amar. Ya, saya mendoakan dan kami beserta semuanya mendoakan ya, semoga Bang Amar semoga sembuh dan kembali beraktivitas seri dan sesi bertanya jawab pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Amar yang sudah berpartisipasi dalam acara kajian Islam pada pagi kali ini untuk pemaparan materinya pada pagi ini. Mungkin itu saja. Nah, untuk selanjutnya